Hamas mulai menyusun ulang struktur kepemimpinannya setelah kehilangan banyak tokoh penting akibat serangan Israel selama perang di Gaza. Hal ini sebagaimana disampaikan sumber-sumber di dalam gerakan tersebut pada Senin 12 Januari. Pemilihan dilakukan guna membangun kembali kepemimpinannya setelah Israel membunuh beberapa tokoh penting kelompok tersebut selama perang di Gaza. Dilansir Arab News, sebagian besar pimpinan tertinggi kelompok tersebut diketahui telah tewas selama perang. Perang tersebut juga telah menghancurkan jalur Gaza dan menyebabkan lebih dari 2 juta penduduknya berada dalam kondisi kemanusiaan yang mengerikan. Israel pun menuduh Yahya Sinwar sebagai dalang serangan 7 Oktober 2023. Yahya Sinwar juga dibunuh oleh pasukan Israel di kota Rafah, Gaza Selatan, 3 bulan setelah pembunuhan Haniyeh. Proses pembaruan kepemimpinan Hamas mencakup pembentukan Dewan Syura baru yang beranggotakan 50 orang, sebuah badan konsultatif yang didominasi oleh tokoh-tokoh agama. Anggotanya dipilih setiap 4 tahun sekali oleh 3 cabang Hamas, jalur Gaza, tepi barat yang diduduki, dan kepemimpinan eksternal gerakan tersebut. Pemerintah Israel dilaporkan membungkam para menterinya agar tidak memberi pernyataan publik terkait kemungkinan konflik militer dengan Iran. Laporan itu disampaikan oleh stasiun televisi publik Israel, Kan, yang menyebut bahwa Netanyahu tengah membatasi pernyataan publik pemerintahannya di tengah krisis Iran sebagai respons atas perkembangan geopolitik kawasan. Adapun instruksi pembungkaman ini muncul setelah Iran memperingatkan akan menyerang kepentingan militer Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah jika Presiden Donald Trump memutuskan melancarkan serangan terhadap Teheran, meskipun tidak ada indikasi bahwa Israel tengah mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam konflik di Iran. Namun pemerintah memilih bersikap hati-hati dengan menyaring pernyataan publik guna mencegah spekulasi dan pernyataan kontroversial yang bisa memperburuk hubungan internasional dan memicu panik di dalam negeri. Langkah Netanyahu juga mencerminkan kekhawatiran Israel terhadap potensi respons agresif Iran. Ancaman ini yang membuat Israel waspada hingga membatasi komunikasi pemerintahannya. Selain membatasi komentar publik, pemerintah Israel turut meningkatkan kesiagaan militer. Bayang-bayang perang besar kembali menghantui Timur Tengah pada awal 2026 seiring meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Amerika menyatakan bersiap menyerang Teheran untuk membela para demonstran Iran yang mendapat perlakuan dari pemerintah negara Persia tersebut. Situasi kritis yang menghantam Iran terjadi sebagai akumulasi sanksi internasional yang dijatuhkan Amerika dan sekutunya dengan dalih menghentikan pengembangan teknologi nuklir Teheran yang mereka anggap menjadi ancaman bagi keamanan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bersumpah dalam sebuah unggahan media sosial untuk memberikan respons keras dan menakutkan terhadap setiap serangan terhadap negaranya setelah pernyataan Trump. Pezeshkian tidak memberikan rincian spesifik, tetapi komentarnya menimbulkan spekulasi tentang kemampuan militer Iran meskipun personel, peralatan, dan anggarannya jauh lebih kecil dibandingkan militer Amerika. Sebagai catatan, Iran adalah salah satu kekuatan militer global peringkat 20 besar dan menempati peringkat ke-16 dari 145 negara menurut Global Firepower. Angkatan bersenjata Iran terdiri dari 580.000 personel aktif dan 200.000 personel cadangan terlatih yang terbagi antara tentara tradisional dan Korps Garda Revolusi Islam menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis. Amerika memiliki lebih dari 13.000 pesawat dibandingkan dengan 551 pesawat milik Iran dengan keunggulan besar dalam pesawat tempur serta pesawat serang dan angkut khusus. Gelombang protes nasional yang mengguncang Iran sejak akhir Desember 2025 kini berkembang menjadi isu internasional menyusul ancaman Amerika Serikat terkait kemungkinan tindakan militer terhadap Teheran. Situasi ini semakin menjadi sorotan setelah Amerika Serikat menyampaikan ancaman kemungkinan tindakan militer terhadap Teheran. Amerika Serikat bersama sejumlah sekutunya menyatakan dukungan kepada para demonstran dan menuding pemerintah Iran merespons aksi protes dengan cara-cara keras. Namun, di sisi lain, beberapa negara justru menyuarakan kekhawatiran adanya campur tangan pihak asing yang dinilai dapat memperkeruh situasi dan memicu kerusuhan di Iran. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pentingnya membedakan antara warga yang berunjuk rasa
karena masalah ekonomi dan pihak-pihak yang disebutnya sebagai perusuh yang berupaya menimbulkan perpecahan. Kendati begitu, ia menyatakan Teheran siap menghadapi berbagai kemungkinan menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait opsi militer terhadap Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan terkejut atas laporan kekerasan terhadap demonstran di Iran. Ia menyerukan pemerintah Iran menahan diri dan menjamin hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai tanpa rasa takut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.